Iya, welcome Leo. Welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar. Leo, ini untuk readingan kamu kapanpun kamu menemukannya. Iya, aku baru sadar aku nyerah sama kapan video ini bakal ditonton sama orang di YouTube. Ya, soalnya kadang masih agak aneh gitu. Aku nggak tahu. Aku bikin ini pertengahan Maret. Iya, kalau kalau itu penting ya, kalau itu penting. Dan uploadnya kayaknya kurang lebih ya masih di pertengahan Maret ya, kalau itu masih penting. Cuma kapanpun kamu nemuin video ini Leo, kemungkinan ini buat kamu. Dan Leo di sini kamu punya arkana nomor satu Magician. Kalau ngomongin Magician, ada something yang akhirnya terwujud atau ada nggak tahu ya, nggak bisa aku bilang tiba-tiba terwujud gitu aja sih. Yang jelas ada prosesnya, ada perjalanannya. Dan Leo, aku ngerasa di sini kamu udah ngelewatin atau sedang dalam proses perjalanan itu buat wujudin apa yang kamu mau. Entah itu apa ya, mungkin dream career gitu, kayak kerjaan impian kamu, atau mungkin rumah impian kamu, kendaraan impian kamu. Yang jelas ada impian yang akhirnya terwujud atau sedang dalam prosesnya. Kalau ya dari tadi aku lagi download sih, dan internet hari ini jujur kurang baik. Kayak, aduh lama banget. Dan kalau ngomongin download, kayaknya downloadnya kamu udah sekitar 80%-an lagi gitu. Jadi udah mulai kerasa gitu, oh ya udah deket nih apapun itu. Dan feelingnya gitu, kayak perasaan kayak ini gue kayaknya udah deket deh, udah bentar lagi nyampe, itu kayaknya udah mulai ada gitu. Aduh, udah mulai kerasa kalau udah mulai deket nih. Kayak entah itu kerjaannya, kendaraannya, rumahnya gitu, atau apapun itu yang kamu impikan saat ini, udah berasa gitu deket. Dan di sini crossing the reading kita punya Page of Cups. Hambatannya mungkin, atau yang jadi ya karena crossing the reading ya, yang menghalangi dari si magician ini ya, kalau tadi aku bilang udah kerasa, justru di sini perasaannya yang apa ya, yang menghambat. Mungkin kamu sendiri udah ngerasa nih kalau kerjaan impian kamu udah deket, atau cita-cita apapun yang kamu cita-citakan itu udah deket, tapi rasa ragu itu ada. Kita kadang kudu bedain ya, mana kita yang bener-bener ini perasaan gue doang, atau yang bener-bener intuisi kamu yang bicara. Ya aku ada apa ya, aku inget ada pernah dengar di satu tempat, intuisi itu dia nggak loud, dia nggak bising kalau intuisi. Jadi intuisi biasanya kayak ngebisikin aja, atau ngasih tahu dengan cara yang lembut kayak gitu, kayak ini kayaknya impian kamu udah deket, atau apa sih. Dulu aku sempet ngerasa kayak gitu, kayak ada masanya aku pakai komputer pas-pasan, tapi di masa itu aku kayak download atau beli game yang agak mahal, soalnya deep down aku ngerasa kayaknya ntar kebeli DVG aja kayak gitu. Belum ada kayak gitu, duitnya juga waktu itu kayaknya belum ada sih, tapi udahlah, download apa sih, beli dulu aja di Steam. Ini kayaknya udah deket nih. Aku waktu itu aku pengen beli VGA yang agak mahalan gitu, agak bagusan. Kalau diinstal waktu itu, kalau diinstal di komputerku, gamenya nggak akan mungkin bisa dimainin. Tapi deep down aku ngerasa udahlah, uh, purchase aja dulu, atau beli aja dulu mumpung diskon di Steam, atau uh, ya apa sih, di wishlist aja dulu. Soalnya perasaannya udah deket. Dan di situ aku ngerasa kayaknya intuisi kayak gitu. Soalnya dia nggak loud, dia nggak teriak-teriak gimana kalau beda dengan apa ya, kadang kegelisahan atau self doubt biasanya dia lebih lebih loud suaranya, dia lebih apa ya, lebih gelisah gitu. Aduh, gimana gimana ntar kalau udah kebeli Vega-nya ternyata nggak compatible, ternyata nggak, ya udahlah itu mah bisalah diakalin kayak gitu. At the root of the reading kita punya Empress, dan di pas energinya ada Queen of One. Kalau ngeliat Queen of One di sini, kepercayaan dirinya ada sih. Iya, kamu sangat percaya diri soal apapun yang ingin kamu capai saat ini, kejar saat ini, kalau kamu bakal nyampe ke situ. Dan Empress di bawahnya ngasih kayak ngasih konfirmasi kalau kamu nggak perlu takut kalau resource-nya kurang. Dulu aku sempat pikir gitu.
Seandainya aku bisa bilang itu ke aku yang 3-4 tahun yang lalu, nggak apa-apa kok, resource-nya ada, nggak usah khawatir kalau apa ya, kalau VGA-nya kurang angkat. Dulu aku mikir gitu kali. Aduh, ini gimana kalau ntar nggak ngangkat? Ngangkat kok, ngangkat. Iya, eh percaya dirinya. Mungkin karena emang udah beda loh kalau kita udah benar-benar ngerasa eh di hatinya udah nyampe gitu. Gimana ya aku bilang? Kayak hatinya udah nyampe, tapi badannya doang yang tinggal dalam proses sampai ke sana. Nah, aku ngerasa Leo kalian ada di titik itu. Kayak hatinya udah nyampe, cuma fisiknya, badannya lagi dalam proses perjalanan ke sana. Dan mungkin kalau ngeliat Page of Cups di sini, tunggu, di atasnya ada Queen of Cups lagi, Queen of Coins, sorry. Queen of Coins, di bawahnya ada Empress. Nah, ya ini yang dari tadi aku, dan di sini ada Nine of Swords. Nah, kayaknya Page of Cups di sini kegelisahannya justru datang dari gimana ntar ke depannya. Gimana ntar kalau udah dapet, ngangkat nggak ya VGA-nya? Exactly itu apa yang gue pikirin waktu itu, kayak ntar kalau udah datang VGA-nya ngangkat nggak? Gimana kalau ternyata masih nggak ngangkat? Masa iya sih nggak ngangkat ya? Kegelisahan yang bikin kamu ragu atau yang bikin kamu ngerasa ntar cukup nggak ya ke depannya? Padahal cukup sih, udah apa ya, kalau ngomongin soal usaha ya, kalau ngomongin soal tabungannya kayaknya cukup, usahanya juga udah apa ya, nutup. Cuma kegelisahannya tuh soal apa yang bakal terjadi setelahnya, soalnya ada juga fasenya kayak gitu. Kadang ketakutan kita tuh bukan gimana kalau ternyata tidak terjadi, gimana kalau ternyata kita nggak bisa dapetin apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mimpikan. Kalau udah dijamin bakal dapet, justru kegelisahannya adalah gimana kalau ntar udah dapet nih, gimana kalau ntar VGA-nya udah nyampe. Iya, itu lumayan loh, apa sih, agak agak costly gitu waktu itu. Gimana kalau ntar VGA-nya udah datang, gimana kalau ntar aku nggak bisa masangnya, gimana kalau ntar lagi. Kalimat-kalimat gimana kalau ntar, sebenarnya kalau aku yang sekarang ngelihat keadaan aku dulu bakal bilang kalau ya udah, kalau urusan ntar mah hadapin ntar aja. Sekarang sih aku ngelihat di saat ininya kamu Leo, aku ngerasa semuanya serba terpenuhi sih, serba berkecukupan. Malah ada Queen of Coins ketemu sama Queen of One, aku rasa juga kalian gak ragu, kalian cukup percaya diri sama kemampuan kalian, sama kesanggupan kalian. Apa sih masalahnya, keraguannya selalu di gimana entar. Ya kan, questioner posisi kalian ada Arcana 17, The Star tuh selalu ngomongin impian, selalu ngomongin angan-angan, cita-citanya kamu. Sekarang kamu lagi di fase hopefulnya gitu loh. Aku nggak tahu ya apa yang kamu lagi kerjain sekarang Leo, tapi yang jelas harapan kamu kuat banget di sini, kuat banget pengharapan kamu atas apapun yang lagi kamu usahakan saat ini. Tapi aku mau sugar coating dulu atau langsung ke intinya nih. Tapi ingat ya, agak enak aku langsung bilang gini. Kadang kita harus agak bisa berlepas dari pengharapan kita, berlepas gimana maksudnya, kayak kita berharap boleh, tapi jangan jadi attach, jangan jadi terikat, jangan jadi ada kemelekatan terhadap apa yang kita harapkan. Berharap boleh, punya cita-cita boleh, tapi kalau kita malah jadi terlalu melekat dengan apa yang kita cita-citakan kayak gitu, kayak at some point aku ngerasa the whole identity, kayak semua identitasku malah terikat dengan apa yang aku cita-citakan. Malah semuanya aku lekatkan terhadap apapun yang bakal jadinya aku ke depan. Aku ngerasa itu nggak terlalu sehat sih. Berharap boleh, punya cita-cita boleh, tapi pisahkan saat ininya kamu yang sedang berusaha dengan saat yang akan datangnya kamu, saat yang lagi kamu usahakan sekarang tuh terwujud. Sekarang kamu lagi di proses magician, lagi di proses apa ya, kayak making dreams come true. Jadi lagi in the making, belum come true, still in the making. Jadi fokus aja dulu sama sama prosesnya gitu kali.
dan Knight of One. Wah, ini berapi-api sekali ambisinya. Kayak di sini ada Queen of One, ada Knight of One, semangatnya ada. Tapi Page of Cups-nya itu sama Nine of Swords yang aku ngerasa kegelisahannya ada di situ, ketakutannya ada di situ. Dan aku rasa itu bisa cukup make sense. Semakin tinggi pengharapan kita soal sesuatu, semakin semangat kita ngerjain sesuatu gitu, semakin besar juga kekecewaan yang bakal kita dapat, yang bakal kita hadapi waktu kita nggak dapetin apa yang kita usahain kayak gitu. Atau bahkan kita ngerasanya kita udah kerja all out tapi kok belum dapet ya hasilnya. Nah itu juga kan bakal mulai tuh tumbuh benih-benih kekecewaan di hati kayak gitu. Padahal mah emang prosesnya aja yang belum nyampe situ gitu, masih 80%. Kita udah mikir kayak kok filenya nggak bisa, kayak kok belum bisa di play, kok filenya belum bisa dibuka. Ya iyalah, baru 80%. Hopes and fear-nya ada The Lovers, sama outcome-nya ada Three of Cups. Kalau ngeliat outcome-nya di sini Three of Cups bakal ada perayaan, bakal ada selebrasi. Dan ini mungkin kayak yang tadinya Page of Cups, dia yang masih takut-takut, dia yang masih ragu-ragu, bakal setelah hal itu datang gitu, setelah yang kamu tunggu-tunggu itu akhirnya datang sampai di tangan kamu tetap bakal happy kok, bakal merayakan itu. Jadi si keraguan-keraguan, overthinking yang tadinya ada di Nine of Swords nggak akan terwujud, nggak akan kamu temuin. Itu cuma ada di kepala kamu doang kayak aja. Soalnya di sini ada The Lovers. Kalau ya ini sama-sama Gemini, ini Gemini in Mars dan ini Gemini. Aku ngerasa bakal ada bakal ada momen, oh iya akhirnya gue ngerti. Paham gak sih, kayak yang tadinya kamu khawatirkan sekarang, begitu sampai masanya, begitu tiba waktunya, kamu bakal, oh iya akhirnya gue ngerti kenapa apa yang kamu gelisahin kemarin, apa yang kamu takutin kemarin udah kebuka nih kompleksitasnya. Mungkin sebelumnya kamu takut karena kamu nggak mengerti, sebelumnya kamu takut karena kamu nggak paham. Nah, pemahamannya bakal datang, dan itu ada di hopes and fear. Soalnya untuk memahami sesuatu kadang kita kita harusnya takut untuk mengerti. Ya ada masanya kayak gitu kan, kita takut soal hal yang nggak kita pahami, kita takut soal hal yang nggak ngerti kayak gitu. Kalau udah ngerti harusnya kita udah nggak setakut itu. Tapi proses dari nggak ngerti ke ngertinya itu kita harus ngelawan rasa takut itu. Nggak ngelawan sih, kadang menghadapi ya gitu kali pemilihan katanya. Kita harus menghadapi apa yang kita takuti itu. Dan Nine of Swords di sini aku lihat ya ketakutannya ada, tapi pertanyaannya kalau ngeliat Lovers di sini dan dia ada di hopes and fear juga, kamu mau nggak ngadepin ketakutan kamu? Soalnya di balik apa yang kamu takutin, ada mimpi yang sedang kamu usahakan saat ini. Gitu Leo. Iya, make sense gak sih? Aku sih make sense ya. Semoga kalian juga bisa nangkep. Ya Leo, sampai situ aja dulu buat readingan kamu kali ini. Thank you banget buat waktunya. Thank you banget buat support, like, comment, sama jam tayang yang udah kamu tinggalin di video ini. Sekali lagi, semoga bermanfaat Leo. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.